terkait dengan pemutusan hubungan kerja, inilah tugas Kadin sesungguhnya. Dari 10 kegiatan dan tugasnya itu di dalam Undang Nomor 1 Tahun 87 tentang Kadin Kamar Dagang Industri, dari 10 poin 9 I itu adalah poin 9, yaitu apa? Ya, memelihara hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha. Nah, ini tidak dilakukan Kadin. Kadin harus tampil menyelesaikan masalah sebelum meledak PHK ini. Ada organisasi pengusaha namanya Kamar Dagang dan Industri. Ya, Kamar Dagang dan Industri ini mereka bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Ya, jadi di sana itu disebutkan Kamar Dagang dan Industri adalah wadah pengusaha. Jadi pasal 4 itu wadah pengusaha yang bergabung maupun tidak bergabung. Jadi sebetulnya Kadin ini mempunyai pengabdian yang sangat strategis karena membina pengusaha yang bergabung tidak bergabung. Nah, pasal 5 Kadin ini yang harus masyarakat umum tahu dan pengusaha serta pemerintah. Pemerintah tidak tahu ini, tidak pernah baca undang-undang. Pasal 5 dikatakan Kadin itu bersifat mandiri. Yang kedua, bukan organisasi pemerintah. Saya ulangi, bukan organisasi pemerintah. Pasal 5 itu. Nah, selain bukan organisasi pemerintah, pasal 5 menyebutkan bukan organisasi partai politik. Nah, kalau di sana dihuni oleh orang politik, itulah pelanggaran hukum. Ya. Kalau di sana gayanya seperti pemerintah, itu pelanggaran hukum. Nah, pasal 5 juga menegaskan bahwa dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan. Nah loh, tidak mencari keuntungan. Nah, harus introspeksi pengurus Kadin. Jangan mencari keuntungan atau minta kredit atau tidak bayar gitu loh. Ya, banyak itu. Di seluruh Indonesia banyak yang saya deteksi mengambil kredit di bank, orang bank sengsara menagihnya. Nah, itu. Nah, terkait dengan Kadin, Kadin ini sebetulnya terkait dengan pemutusan hubungan kerja, inilah tugas Kadin sesungguhnya. Dari 10 kegiatan dan tugasnya itu di dalam Undang Nomor 1 Tahun 87 tentang Kadin Kamar Dagang Industri, dari 10 poin 9 I itu adalah poin 9, yaitu apa? Ya, memelihara hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha. Nah, ini tidak dilakukan Kadin. Kadin harus tampil menyelesaikan masalah sebelum meledak PHK ini. Pembinaan itu memelihara hubungan serasi. Nah, cilakaannya di Kadin dia serahkan ke Apindo. Apindo itu tidak tahu wujudnya bagaimana. Tempat teriak-teriak aja orang yang seolah-olah bekerja padahal tidak memiliki output yang benar. Ya, lebih banyak bernuansa politik kalau Kadin, Apindo. Orang yang ngurus pun dililit kredit macet itu. Saya tahu itu. Nah, jadi Kadin harus mengambil alih kembali itu. Jangan dikasih ke Apindo. Kadin harus memelihara hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha. Nah, sama saja di lembaga pengupahan menugaskan orang-orang Apindo di sana dan orang-orang di lembaga pengupahan itu yang menentukan 5.300 itu bukan orang yang mengerti karena tidak ada karyawannya. Jadi sebetulnya itu banyak penyimpangan. Ya. Jadi sekali lagi, Kadin saatnya sekarang harus tampil, ikut serta menyelesaikan ini sesuai tugas-tugas perintah undang-undang. Nah, pertanyaannya timbul, apakah pengusaha Sritex, direksi maupun komisarisnya atau pemilik saham itu anggota daripada Kadin? Tidak perlu lihat anggota apa tidak, karena undang-undang ya pasal 4 itu bagi pengusaha yang tidak bergabung maupun bergabung. Ya, tanggung jawab Kadin. Panggil, rembukkan bagaimana cara menyelesaikannya. Jangan diserahkan kurator aja.
Kalau serahkan kurator, tak tahu yang disita oleh kurator tidak mencukupi, terus gimana? Bagaimana kehidupan karyawan itu? Nah, yang harus juga oleh pemerintah tahu, ditanya dulu. Karena ini berangkatnya dari sini. Berapa kredit yang telah diambil oleh Sritek itu? Dari bank mana? Jangan kita bicara pemutusan hubungan kerja atau tidak dilihat ini kreditnya. Saya tidak mau memiliki pikiran negatif tentang Sritek. Saya 45 tahun bergerak dalam bisnis tanpa cacat. Tahun 75 saya ketua Kadin Kota Samarinda. Tahun 79 saya ketua masyarakat perkawinan pengusaha kaya seluruh Kalimantan Timur. Tahun 81 saya ketua Kadin Provinsi Kaltim. Tahun 2015 saya Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia. Saya udah tahu kok. Saya udah tahu. Harus tampil sekarang. Nah, berapa kredit macetnya beliau ini? Nah, kemudian mengapa harus pilot? Kan ini kejadiannya sebetulnya ini Sritek ini akibat munculnya peraturan pemerintah yang membebaskan barang dari Cina masuk di Indonesia. Sehingga tekstil itu, asosiasi tekstil itu ada teman saya di Kadin itu menyatakan kami terancam. Tapi tidak ada penyelamatan. Kena juga Sritek itu sebetulnya. Tapi kalau saat itu Sritek cepat menyesuaikan diri dengan biasalah kalau orang dagang itu pasti banyak jalannya kok. Tapi kalau cepat mengalah itu yang harus dihitung berapa kredit yang kau ambil di bank. Dan kalau kepailitan ini oleh kurator berapa sisa hartamu yang ini? Di dalam kepailitan apabila kurator menjual atau menyita barang-barang itu dan dijual, yang pertama diutamakan adalah pesangon karyawan. Yang kedua baru pajak dan lain-lainnya. Jadi bukan orang pelit itu dibayar, bukan. Jadi mempelitkan itu bukan itu yang dibayar. Bayar dulu pesangon karyawan. Nah, di dunia bisnis pada umumnya, saya sudah lama sekali di dalam bisnis. Kadang-kadang banyak sekali pengusaha yang berniat baik. Banyak untuk membangun negara. Tapi lebih banyak di Indonesia yang berniat tidak baik. Indikator utama tahun 89, tahun 98 itu kan sempat itu blacklist pengusaha 82,7% di bank karena kredit macet 420 triliun. Nah, ini harus juga diwaspadai. Itulah sebabnya Kadin bersama pemerintah bina pengusaha. Jangan milih-milih aja orang-orang politik ditaruh di Kadin itu. Nah, supaya pengusaha bersikap baik. Karena ada juga orang pilot memang sengaja dipilotkan. Memang sengaja dipilotkan. Suruh orang apa? Suruh orang gugat pilot, berkumpul 1-2 orang mempilotkan di pengadilan, di pilot. Apa yang terjadi? Semua kredit di bank itu tidak terbayar. Dan kadang-kadang ada pengusaha yang sedih, tapi ada juga yang gembira karena itu. Nah, ini yang harus dijaga. Jangan kepailitan itu menjadi model daripada jebolnya bank.